Shalom brothers and sister dimanapun berada. Saat ini jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Mohon agar tidak di skip ataupun diabaikan ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video-video berikut. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Dimanapun kita berada saat ini, Shalom Elohim, Shalom Elohim. Sukacita, bahagia senantiasa di hati kita bagi anak-anak Tuhan. Yesus Kristus yang senantiasa mengharapkan, mengandalkan, dan menaruh harapannya hanya kepada kuasa Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh, Bapa Yesua Hamasya Elohim. Pada saat ini Bapak Ibu kita akan bincang-bincang santai di malam minggu. Malam minggu ini adalah bagi anak muda dikatakan malam yang panjang. Ya, tapi mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah agak umuran, palingan di jam-jam seperti ini sudah beristirahat, sudah berbaring. Tetapi mari kita pergunakan waktu kita ini untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan Tuhan, rencana-rencana Tuhan yang Tuhan akan nyatakan bagi kita saat ini. Tuhan ingin pakai kita sebagai alatnya yang kudus, yang berkenan di akhir zaman ini. Jadi bagi setiap anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus Kristus telah menyatakan kemuliaannya, telah menyatakan kuasanya, dengan memberikan cahaya kemuliaannya bagi kita sekalian. Ya, saya sebagai mempelai Kristus sangat terkagum-kagum dengan jenis-jenis cahaya yang dikeluarkan oleh anak-anak Tuhan di seluruh penjuru bumi ini, khususnya di Indonesia, ya, dan juga di belahan bumi yang lain. Belum semua Bapak Ibu ya, tetapi anak-anak Tuhan yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang memiliki kerendahan hati, pasti Tuhan akan memberikan kemuliaannya, memberikan kuasanya kepada orang-orang yang berkenan di hatinya. Halo Shalom, Bapak Ibu, Bapak-Bapak yang ganteng, Ibu-Ibu yang cantik dimanapun saat ini berada. Shalom Elohim, Shalom Elohim, Pak Gen, Bapak-Bapak yang ganteng, bucan-bucan, mempelai-mempelai Kristus yang cantik, elok, mempesona di hati Bapak Yahweh, mempelai ucapkan shalom. Damai sejahtera bagi kita sekalian yang melampaui akal dan logika manusia itu akan Tuhan berikan kepada kita Bapak Ibu ya. Jadi saat ini mempelai berganti-ganti mempelai rambut ini Bapak Ibu ya. Anti badai ini sayang. Anti badai dari ketujuh penjuru mata angin. Jadi mempelai so pakai nih penyamaran khusus Bapak Ibu. Kalau datang badai, datang hujan mirfa shalom yang cantik shalom ibu-ibu dan bapak-bapak. Bucan-bucan yang cantik shalom, mempelai menyapa di, kalau tidak salah ini di Norwegia ya. Bucan milpa. Hujan yang sastro Irwansa, shalom Elohim, mempelai terpilih. Kita semua adalah mempelai terpilih Bapak Ibu ya. Hanya kita bertarung dalam gelagang pertandingan iman pada saat ini untuk memperebutkan kursi panas. Kursi panas sayang ya, memperebutkan kursi panas. Kursi pertama, kursi kedua, kursi ketiga. Jadi sama seperti zaman dahulu Bapak Ibu ya. Murid-murid Tuhan Yesus juga memperebutkan posisi. Apakah di sebelah kanan, di sebelah kiri Tuhan Yesus ya. Jadi seperti itu kita juga saat ini. Jadi memperebutkan posisi Bapak Ibu, kursi panas ini. Kalau di dunia itu ada kursi DPR, MPR, kursi menteri, kursi presiden, saling memperebutkan ya. Kita memperebutkan kursi di mana kita ini mau berdiri, di samping kanan, samping kiri Tuhan Yesus, atau di depan atau di belakang. Betul Oslo, Norwegia. Iya, salam untuk Norwegia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom, Bucan Rosalinda, Bucan Metanoia, Om Halim, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Bucan Kristina.
semuanya, Bucan Juli, ya semuanya sudah pada masuk Bapak Ibu ya. Kira-kira 3.000 4.000 penonton ini malam ini ya, target. Itu baru penonton dunia alam nyata Bapak Ibu ya, belum dunia alam lain. Dunia alam lain, dunia alam abu-abu ya. Jadi 3 alam ini mempelai undang ya. Dunia 01 ya, dunia ilahi nonton semua, mempelai Kristus, kekasih Tuhan ya, dunia abu-abu, dunia tipu-tipu, dunia sandiwara, dunia pepandusta nonton juga ya, dunia 66 semuanya, dunia goib semuanya mempelai undang mereka supaya bertobat ya. Jadi beberapa alam dunia ini menonton Bapak Ibu, menunggu mereka. Kalau tidak mendengar suara mempelai, mereka akan gelisah Bapak Ibu ya. Tidak tidur. Tidak bisa tidur nyenyak mereka malam ini ya. Kalau tidak mendengar suara mempelai meraung-raung berkumandang, mereka tidak akan tidur nyenyak sayang. Jadi kalau mempelai berkumandang dari sini, berkumandang suara dari seberang, turunlah sabdamu, banyak jiwa hidup dalam menerang, turunlah sabdamu, kuasamu. Halo pajak itu mengkun, shalom Elohim, udah perawat yang cantik oposan lihat, yang disayang, yang diperhatikan, yang terpilih, yang jadi dambaan hatinya Pangeran ilahi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semua kita adalah dambaan ya. Pak Jeki juga jangan berkurang hati ya Pak. Bapak juga adalah dambaan hati Tuhan, sahabat Tuhan ya, sahabat Tuhan ya. Bucan Olivia mempelai menyapa karena ini obrolan santai di malam minggu, malam yang panjang ya. Bucan Vinasane shalom ya. Saudara Engki Hambo shalom. Jadi semuanya ya, semua kita ada di hati Tuhan, semua kita dambaan Tuhan ya. Jangan Bapak Ibu langsung patok mempelai kekasih terpilih Tuhan. Tidak, semua kita adalah kekasih Tuhan, pilihan Tuhan ya. Bapak Ibu bisa nonton kan, Tuhan Yesus itu sayang pukul rata Bapak Ibu ya. Semua Bapak Ibu video kalau coba cahaya kan, so tampil di alam sono kan, diunggah semuanya kan. Nah, Bucan Sekarapang, halo shalom. Shalom, mempelai menyapa damai sejahtera bagi kita sekalian. Bucan Jerke Pasung, shalom. Bucan Ruki Natingak, Bucan Ardenan si ujung. Ya kalau mempelai salah baca Bapak Ibu nama, harap maklum ya. Karena ini mempelai so menyamar ini jadi Bapak Ibu. Mempelai perangku so kribo begini. Semua jadi Bapak Ibu mempelai semua nyamar pada saat ini ya, semua nyamar ya. Halo shalom Bucan Olivia, Bucan Tirente shalom Pak Ditya Nugrahanto shalom Marimar. Shalom Elohim, Pangeran Ilahi shalom. Nah ini jadi kan Bapak Ibu kan bisa lihat, Bapak Ibu video yang super cahaya kan diunggah semua di Facebook, di TikToknya Pangeran Ilahi. Jadi tidak ada pilih-pilih kasih, pilih-pilih cinta. Mungkin saya yang terpilih karena ya cuma itu sebagai simbolis saja. Simbolisnya saja saya terpilih, tetapi di mata Tuhan itu kita semua sama. Kita kekasih Tuhan, sahabat Tuhan, mempelai Tuhan, dan kekasih Kristus. Bapak Ibu shalom. Pak Ronald Robecaang shalom. Bucan Englina Gatu, Bucan Veronica Cunha shalom Elohim. Bucan Juli shalom. Ini so masuk Bapak Ibu 25.000 orang ya. Cuma yang tembus di dunia nyata ini 26 orang. Tapi kalau dihitung-hitung dengan dunia lain ya 26.000 orang Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Shalom Elohim, Bucan Christina. Cuma yang muncul di ini yang masuk di dunia nyata ini 25 orang. Baru 25 orang ya, baru buka live.
Nah, kalau sobat aku gabung 3 dunia ini ya, 25.000 orang itu Bapak Ibu. Kan yang tak kasat mata banyak. Yang menonton yang tak kasat mata banyak ya Bapak Ibu. Nah, jadi hendaklah kita seia sekata di dalam satu roh, yaitu pengenalan akan Tuhan dengan benar. Ya, itu harus kita aminkan Bapak Ibu ya. Shalom. Tuh, mempelai masih konsentrasi. Maaf banyak kalau Bapak Ibu nama mempelai itu tak salah sebut, berarti nama Bapak Ibu itu adalah kayak kebarat-baratan sedikit. Jadi lidahnya mempelai agak-agak sulit menyebutkan ya. Dalam bacaan dulu Shalom Elohim. Ini cepat sekali ini di scroll ini naik ke atas kok. Jadi mempelai kejar satu-satu. Jadi pilih nama ini sampai. Halo Shalom Bucan Evi Pintra Ginting. Shalom Elohim. Tuhan Yesus memberkati dimanapun kita berada saat ini. Shalom. Shalom Bucan Metanoia Ale. Shalom Elohim. Haleluya. Jadi sudah mempelai menyapa. Ini simbolis dari awal pertengahan. Kalau ada yang masuk di pertengahan, ya kiranya Bapak Ibu mendengarkan karena mempelai ingin bercerita. Salam kenal buat yang dari dunia terkenal. Shalom Elohim, Shalom Elohim. Sukacita dan damai selalu di hati kita. Yang penting hati kita bergembira, kita masih hidup, kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih bisa makan, kita bersyukur kepada Tuhan, karena sampai di detik ini kita masih hidup, masih bernafas, masih bisa makan minum, itu suatu pengagungan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Amin. Jadi mempelai ini pada saat ini Bapak Ibu ya, Shalom Bucan Alfrida Frida Pak Edi Manawan, Shalom Elohim. Jadi semuanya ya mempelai, kalau mempelai so tidak sapa nama-nama yang akan menonton nanti di Shalom Metanoia oh haleluya puji Tuhan. Jadi Bapak Metanoia dan ini Bapak Metanoia. Coba mempelai terima kasih Om Alin, Tuhan Yesus memberkati. Ini malaikat Tuhan juga ya Bapak Ibu. Malaikat cuma belum terbuka untuk mempelai siapa ya, malaikat siapa. Pak Yusak Sumantri, Shalom. Pujan Muti. Shalom. Mempelai ini ada sementara bikin kue kok. Cerita-cerita santai juga kita sementara bikin kue brudel. Pasti orang Manado itu tahu itu kue brudel ya. Cuma sana masih mau dikasih race dulu setengah jam baru mau dibakar. Ya. Iyo Bu Juli datang kalau Bu Juli barasa icip-icip yang datang kemari Bu Juli pesawat. Dia lama kok Pepe. Jadi mempelai ada mau bikin kue brudel. Ya DP resep praktis tapi enak DP rasa lembut. Ya, pakai keju, pakai susu, pakai telur. Ya, karena mempelai mau pengen enak, jadi kalau misalkan orang lain bikin telurnya 3 tadi tuh mempelai bikin 5 ya, 5 biji biar tambah enak. Enak kue kesangan mempelai. Iya itu kue paling praktis itu. Brudel itu kuenya orang Belanda sayang. Kuenya orang Belanda itu. Pakai keju, pakai susu. Dia praktis tapi hasilnya lembut. Ya enak apalagi dimakan dengan kopi, minum kopi atau teh panas. Enak sekali. Nah itu sementara mempelai kasih race itu. Terus Pangeran Ilahi ada kegerakan sih di hati mempelai, cuma mempelai kalau semua live terus lagi tiap malam mau bosan nanti itu 3 alam balia mempelai terus ya Bapak Ibu. Makanya mempelai bikin kue ya.
Jadi ada pergerakan ya Bapak Ibu, pergerakan hati. Dan pangeran ilahi bilang, memang Bapak Ibu, kalau begini sistemnya roh itu, kalau saya itu live Bapak Ibu, kalau misalkan saya itu live setiap hari, nah waktu itu akan dipercepat juga Bapak Ibu. Nah kalau saya tunda-tunda waktu untuk live, ya tak tunda-tunda lagi Bapak Ibu waktunya, kayak lambat-lambat gitu kan, waktu ini dipercepat terus Bapak Ibu ya. Shalom saudara Rapi Bebanulah Hagu, ini malaikat juga ya Bapak Ibu. Shalom Bujan. Halo siapa ini? Hormau Lina Situ Meang. Shalom Bujan Oh ini begini-begini, nama begini-begini pasti turunan Belanda ini. Susah mau disebut. Ini cucu-cucu Belanda atau peninggalan-peninggalan penjajahan masa lalu ini. Ada cucu cicit ini. Nama-nama yang susah disebut. Kalau tidak peninggalan Belanda, peninggalan opak Prancis. Ada juga peninggalan opak Prancis di Indonesia. DP anak cucu buyuta, ada juga DP bibit opak Prancis, opak Belanda, semua ada di Indonesia sayang. Jadi DP nama-nama setengah mati mau disebut, tak putar-putar mempelai lidah sebut ya. Harap maklum ya Bapak Ibu kalau tak salah sebut ya. Bukan Kak Dewi Wu. Nah, jadi shalom semua pokoknya di Indonesia ini sota kumpul semua Bapak Ibu ya, bibit-bibit dari luar negeri semua impor ekspor suara di sini Bapak Ibu. Bibit dalam negeri, luar negeri. Belanda belakang dapur. Jadi kita ini adalah bibit-bibit hasil penjajah Bapak Ibu. Ada yang bibitnya orang Jepang, ada orang Belanda, ada orang Cina, ada orang Arab, ada orang Turki, ada orang Jepang, ada orang Prancis. Bersyukur kita Bapak Ibu ya. Jadi untuk itu kita harus bersyukur Bapak Ibu ya. Ada apa nih tafsir? Ada orang-orangan sawah. Ada juga keturunan India. Jangan kasihan orang-orangan sawah. Orang-orangan sawah ke Abu Nawas. Ketika datang burung nanti dia bergerak. Makanya mau usir burung. Tiada yang suka jadi orang-orangan sawah. Ini bukan midwife. Bukan midwife Eva. Shalom Elohim. Ya. Jadi Bapak Ibu, Homa 5 situ dari Batam ini ibu yang cantik. Halo shalom Batam. Shalom Batam. Nah ini Batam adalah pintu masuk ekspor impor juga Bapak Ibu ya. Nah jadi makanya mempelai bilang ini nama-nama ekspor impor ini. Haleluya. Jadi mempelai minta maaf kalau salah menyebutkan nama, marga, jangan tersinggung ya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sedang berhadapan dengan manusia abad lain juga. manusia bukan abad saat ini, tapi hidup di saat abad ini. Tapi dari manusia abad yang lain. Apakah dari zaman Pithecanthropus erectus atau Meganthropus erectus? Ya kita cek lagi zaman kita hidup di masa lampau. Ya hanya turun saja. Karena roh ini baik ya turun lagi. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan pada saat ini. Jangan semua sakit mempelai puru ya. Halo shalom Nixon Pangaribuan. Ini mempelai langsung tahu ini deteksi. Ini pasti orang Medan ini. Tidak mungkin nama Nixon Pangaribuan dari Jawa. Kalau Nixon Pangaribuan, Nixon Pasaribu, itu pasti dari Medan itu. Tidak mungkin dia berasal dari Jawa ya. Orang Medan
tapi dari Jawa, tinggal di Jawa bisa juga. Tapi ciri-cirinya dari marga sudah so pasti fix ini orang Medan. Tidak mungkin Nixon Pangaribuan berasal dari Manado, tidak mungkin. Dari marganya saja, dari namanya kita sudah tahu ya ciri-cirinya. Ini dari Amos dalam perjanjian lama. Ini mempelai akan buka tentang penglihatan ketiga, tali sifat. Ya, tali sifat namanya. Penglihatan ketiga ya. Mudah-mudahan kuasa Tuhan Bapak Yahweh, Bapak Yesus menaungi saya sebagai hamba ilahi pada saat ini dengan hikmat Tuhan. Saya akan jabarkan bukan dari tali sifat ini tetapi dari Amos, karena pada saat ini yang sedang terjadi untuk dunia ini Bapak Ibu ya. Amos pasal yang ke-7 ya, ini akan menyerbu ini kota per kota, negara per negara ya. Tapi ini sudah diuraikan juga sama Pangeran Ilahi ya, mengenai kelaparan ini ya, belalang. Sudah tak mempelai akan tapi di situ melewati dulu, jadi ada ratapan-ratapan dari bangsa-bangsa kota per kota. Baru muncul lagi ini ya. Jadi penglihatan ini Bapak Ibu, penglihatan ini Tuhan kasih penglihatan ini kepada hambanya Amos. Siapa Amos? Kita lihat. Amos ini adalah salah seorang peternak domba dari Tekoa tentang Israel pada zaman Usia, Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Jadi sebelum 2 tahun sebelum gempa bumi, Tuhan sudah memperlihatkan kepada hambanya ini yang bernama Amos. Jadi sebelum bencana alam itu terjadi Bapak Ibu, dimanapun kita berada, sebelum murkanya itu tercurah Bapak Ibu, Tuhan sudah memperlihatkan. Dari tadi ini sekiranya ada apa yang mengganggumu setan. Ini kayak ada maraya ular dari tadi mengganggu. Nah, ini dia tafsir maraya ular, maraya apa mengganggu terus dari tadi. Bapak Ibu bisa dengar kan ada suara aneh-aneh. Ini kayak seperti merayap, seperti ular ya. Kalau bukan ular atau tidak biawak, jangan-jangan biawak. Kalau biawak tuh mempelai semua jaga dapat satu belanggang ada besok atau ular dapat satu belanggang ada jadi rica-rica kan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, ya. Dengar mempelai, iya banyak sekali gangguan ya malam ini. Haleluya. Tapi kita tidak usah hiraukan itu ya Bapak Ibu. Mudah rica-rica nanti. Kalau ular atau biawak itu yang lari-laru lalang di atas tunggu besok. Mempelai yang patunjuk ngana di darat ngana, maraya di tanah menjadi ikan rica-rica ngana. Mempelai mau kasih rica-rica apa dia? Masuk di belanga dia. Dia sampai dia bicara sudah jadi ikan dia, sudah jadi ikan rica-rica sayang. Jadi sebelum bencana Bapak Ibu, sebelum bencana alam, penghukuman Tuhan atas bangsa-bangsa, atas kota-kota, bagi umat manusia, Tuhan sudah memberi penglihatan kepada setiap hamba-hambanya. Tuhan tidak pilih hamba-hambanya dia pakai ada di istana raja, pejabat, artis, atau orang-orang terkenal. Tidak Bapak Ibu. Tetapi Amos ini adalah pribadi yang rendah hati. Makanya dia dipercayakan oleh Tuhan untuk mendapatkan penglihatan-penglihatan tersebut. Ia juga orang yang beriman. Kalau tidak beriman kepada Tuhan, Allah Israel, Bapak Yahweh, Bapak Yesus, Hamasya Elohim, tentu dia tidak akan dapat penglihatan-penglihatan yang luar biasa. Pada saat itu, pada zaman itu. Ini 2 tahun sebelum bencana itu datang, Tuhan sudah memberikan penglihatan kepada hambanya ini. Dia hanyalah apa? Seorang
peternak domba. Ya. Statusnya itu amatlah rendah. Kalau kita manusia ini hobi sekali ya. Manusia ini hobi atau kesukaannya itu muka, memandang muka. Kalau orang itu tidak punya status apa-apa di dunia ini, sangat rendah, hanya peternak kambing, domba, apakah Bapak Ibu akan menyapa orang itu? Gengsi, dia hanya seorang peternak kambing domba, apalagi kambing dombanya dia bawa 5 ekor, kasih makan ke gunung, ke mana, Bapak Ibu akan pandang rendah. Kalau perlu Bapak Ibu pere, Bapak Ibu pe mata sebelah. Ada istilah orang dunia, kalau orang susah, ya pandang dia sebelah mata. Jadi begini tuh mata Bapak pandang sayang, begini. Sebelah mata menyala, sebelah mata tertutup. Jadi kalau orang susah, orang tidak punya status, pandang dia sebelah mata. Nah, jadi Amos ini hanyalah seorang peternak. Mungkin pada saat itu dia tidak dipandang Bapak Ibu. Maksudnya dipandang sebagai manusia yang layak. Kalau orang susah begitu, dikatai orang dunia, pandang dia sebelah mata. Kalau perlu kita tutup mata, dua-dua. Jadi seperti itu manusia di dunia ini, hidup di dunia ini, saling pandang muka dengan muka, status dengan status. Nah, coba kalau itu manusia itu orang kaya, punya status di muka bumi, orang kaya raya, baru 500 meter dari penglihatan sudah jelas sekali. Tak salah dia mau gendong itu orang. Coba kalau orang susah. Nah, tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Tidak seperti itu sambutannya. Nah, makanya mempelai itu sudah dapat juga Bapak Ibu. Hidup jadi orang kaya, hidup jadi orang susah, sudah. Hidup jadi setengah susah, sedang-sedang saja, sudah, semuanya sudah dijalani. Tapi bagi saya yaitu biasa saja. Biasa saja. Hidup juga ada uang, jadi orang kaya, hampa terasa kalau tidak melayani Tuhan. Kalau cuma cari uang mamon terus, hampa terasa Bapak Ibu. Saya sudah alami itu ketika remaja, sampai jadi pemuda. Walaupun penderitaan demi penderitaan, nah kerja saya itu kan cuma jaga toko, bantu-bantu orang tua. Nah itu pun cuma pelayanan ya, ikut-ikut orang tua. Jadi saya setiap kali ibadah, saya ikut. Ibadah ibu-ibu, saya ikut juga. Makanya saya dijuluki anak mami. Kemana ibu saya pergi, saya ikuti Bapak Ibu. Pergi ibadah keluarga, ibadah kaum ibu. Nah itu kan banyak di gereja, itu kan banyak ibadah-ibadahnya. Ibadah kaum ibu saya ikut, cuma saya sendiri yang cewek. Semua ibu-ibu semua. Nah seperti itu. Biasa saja Bapak Ibu. Tapi ini yang mempelai ingin katakan, Tuhan memakai manusia-manusia yang sederhana, tapi memiliki iman dan kerendahan hati. Ya satu, mempelai tarik dari sini. Terus di sini ada penghukuman Tuhan. Jadi setiap sebelum murka Tuhan, murka Allah terjadi di muka bumi ini kepada hamba-hamba yang ia berkenan, pastilah Tuhan akan memberitahukannya. Ya, supaya apa? Tujuannya yang pertama, supaya hamba Tuhan itu keluar dari kota itu. Tujuan yang pertama, menyelamatkan orang-orang kudusnya dalam kota itu. Supaya apa? Tidak sama-sama ikut di dalam murkanya Tuhan. Jadi ketika murka Tuhan turun atas kota tersebut, orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang pilihannya Tuhan harus keluar dari dalam kota tersebut. Agar supaya apa? Tidak sama-sama menderita kesakitan atau menderita pukulan daripada Tuhan. Karena apa? Menderita pukulan daripada Tuhan itu apa? Trauma Bapak Ibu. Jiwa kita manusia ini yang dipukul. Makanya setiap kali bencana alam, banyak orang masuk rumah sakit jiwa. Setiap kali juga kegoncangan terjadi di dalam tubuh kita manusia yang fana ini, yang sangat rapuh ini Bapak Ibu. Tergoncang jiwa kita, langsung tembus rumah sakit jiwa. Terlalu menderita, ya tekanan itu Bapak Ibu, murka Tuhan itu adalah pukulan. Pukulan yang paling efektif untuk manusia yang bebal, yang angkuh hati. Makanya sebelum tiba murka Tuhan mendarat di kota per kota itu, lihat, perhatikan, orang-orang pilihan Tuhan itu harus keluar dulu dari dalam kota itu. Kalau dia berkenan di mata Tuhan ya.
pasti malaikat Tuhan itu akan datang ketika dia berdoa, lagi sujud. Nah, tapi pesan malaikat Tuhan itu jangan beritahu kepada siapa-siapa. Ya, kasusnya juga ada juga berbeda. Contoh saya, ya, siapa yang tidak tahu Bapak Ibu, bencana Palu itu 28 September 2018 itu, siapa yang tidak tahu? Semua dunia pun tahu. Dan bahkan dunia itu tidak bisa mendeteksi ini likuifaksi ini bagaimana caranya ini. Ini DP bencana aneh. Seperti di blender itu tanah ya Bapak Ibu. Di blender tanahnya. Nah itu betul-betul murka Tuhan Bapak Ibu. 3 bulan sebelum murka Tuhan itu meluncur di kota itu, saya sudah lihat semuanya bagaikan nonton film Bapak Ibu. Nah saya ini pada saat itu lagi jaga toko Bapak Ibu. Kalau saya sudah bosan, sudah capek duduk, atau bosan saya di toko itu kan seharian ya, jaga di bagian kasir. Itu saya ambil motor, saya keliling tidak jauh-jauh Bapak Ibu, hanya melihat sunset. Kan di sana rata-rata pantai. Saya hanya pergi ke tepi pantai itu, saya melihat sunset dan saya mengagumi akan ciptaan Tuhan. Nah, jadi ketika pada saat saya melihat sunset itu, berapa kali saya pergi ke tepi pantai itu menyendiri dan saya mengamati pantai itu, dan tiba-tiba Tuhan memperlihatkan kepada saya air laut itu naik semua ke kota Palu itu Bapak Ibu. Itu awalnya ya. Seperti itu. Nah, saya katakan apa yang terjadi dengan penglihatan mata saya ini? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya sampai bertanya-tanya, ya, apa yang sesungguhnya terjadi? Dan pada saat itu saya sudah melihat mayat-mayat bergelimpangan di jalan-jalan, di rumah-rumah terbawa arus tsunami, dan juga saya melihat bagaimana tanah-tanah itu mencair, bagaimana terjadinya gelombang air laut itu di daratan. Nah, makanya saya pada waktu itu dijuluki Ibu Pendeta yang lagi stres Bapak Ibu, benar-benar stres. Karena saya berbicara bukan lagi pakai logika Bapak Ibu, karena saya ingin menyelamatkan orang-orang yang di kota itu, tapi tidak ada satupun yang percaya Bapak Ibu ya. Sungguh mereka tidak percaya Bapak Ibu atas penglihatan yang saya dapatkan ya. Dan juga Tuhan Yesus berjalan di awan-awan itu dengan pasukan malaikat turun naik dari surga itu Bapak Ibu, beribu-ribu. Tuhan Yesus pegang itu ini kayak begini, gulungan kitab ini seperti ini Bapak Ibu. Dipegang begini di tengah ya. Dipegang begini Bapak Ibu, tuh gulungan kitab. Terus di sini ada pita merah penuh dengan berlian. Rupanya gulungan kitab itu Bapak Ibu, dosa-dosa kota itu. Haleluya. Pokoknya 2 kali diputar. Dari timur ke barat, barat ke timur. Jalan Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu di awan-awan pakai jubah putih, selendang merah. Tapi bukan cuma saya yang melihat, anak saya juga melihat pada waktu itu Bapak Ibu. Saya ini ada posisinya di kamar. Ya, saya ingat sekali. Saya pakai baju hijau. Ya, pakai baju hijau pada saat itu sekitar jam 12 lewat. Sudah jam 12 siang, setengah 1 ya. Setengah 1 siang karena habis pulang dari gereja pelayanan. Ya, kita masih pelayanan di kampung itu. Pulang dari gereja, saya pelayanan. Saya belum ganti baju gereja ya Bapak Ibu. Saya masih di depan kaca. Masih di depan kaca itu saya lagi karena ini rambut putih keluar saya cabut. Ya, saya cabut karena kata-kata begitu. Tapi saya belum ganti baju. Warna baju saya itu baju hijau, agak-agak kebiru-biruan. Nah, itu Bapak Ibu, saya dalam sekejap mata saya ini tidak ada lagi tuh seng itu tidak ada. Langsung dunia ini langsung, bayangkan tembus itu, tidak ada lagi seng ini, terbuka semua. Nah, disitulah saya lihat Tuhan Yesus itu berjalan di awan-awan bersama pasukan malaikat. Nah, ketika saya dalam penglihatan itu, saya kan lagi berkaca begini kan, lihat rambut putih. Di dunia nyata ini ya, saya berkaca. Tapi di dunia roh saya sangat melihat itu, habis dari situ itu, saya tertegun seperti patung.
di depan kaca itu. Nah, lewatlah anak saya ini yang paling kecil, itu sekitar berumur 9 tahun pada saat itu. Dia masih kecil Bapak Ibu ya, si anak yang terakhir ini. Sekarang dia berumur 14 tahun. Ya, kita di Jogja ini sudah mau 5-6 tahun ya, sudah lama. Nah itu, dia lihat saya Bapak Ibu, dia lihat saya, dia mau ke belakang ke dapur, dia lihat saya itu Bapak Ibu. Pakai baju putih, punya sayap yang besar, tinggi, baru cantik. Padahal saya itu Bapak Ibu. Nah itu terjadi keanehan. Terjadi keanehan. Mata anak saya ini, ya itu waktu saya dekap dia itu sudah dingin, ketakutan ya Bapak Ibu. Matanya itu terbelalak. Mata anak saya ini berumur 9 tahun, namanya Jericho. Itu terbelalak matanya pada waktu itu melihat saya di kamar. Nah, terus dia dalam sekejap waktu dia bilang, kenapa Mami ganti baju? Mana itu orang yang pakai baju putih? Baju putih sampai di lantai. Terus tangannya pakai baju tangan sampai di sini Bapak Ibu. Tangan panjang tapi penuh dengan batu-batu katanya. Mengkilap-mengkilap. Ada batu-batu di baju-bajunya itu, ada batu-batu Mami. Mana itu? Terus ada sayapnya besar sekali. Dia cari Bapak Ibu. Dia memang begini, tadi ikut lihat itu orang itu ada kacang. Terus dia kaget begitu dalam sekejap mata ya, ini hitungan detik. Terus dia kaget begini, kenapa Mami? Mami, kenapa Mami cepat sekali ganti baju? Mana itu yang tadi itu yang Iko lihat itu di depan kaca itu? Nah saya ini masih di depan kaca. Saya bilang gini, kenapa Kona? Kenapa? Nah matanya itu sudah terbelalak Bapak Ibu. Ya, terus sudah takut dia, suka dia begini, takut Bapak Ibu. Saya lihat pucat itu anak. Nah, kenapa nak? Itu tadi Iko itu lihat cantik sekali itu cewek, terus ada mirah-mirahnya di pipi. Nah, rambutnya itu kriwil-kriwil, mungkin kayak begini, tapi tidak panjang begini, tapi pendek. Pendek begini, kriwil-kriwil. Nah, cuma bajunya Mami ada batu-batunya, mengkilap-mengkilap. Nah, itu penglihatan anak saya, Bapak Ibu. Dia lihat. Terus pada waktu itu, dua kembar ini sudah berteriak-teriak kan, mereka bilang, Mami, sini, Mami, sini. Mereka panggil-panggil, mereka lihat Tuhan Yesus. Nah, saya pikir anak saya ini mau panggil saya bermain itu loh, bermain kelereng. Kan biasa 3 anak saya jadi 2-2 kan, pasang-pasangan. Saya dengan si kecil ini, menemani mereka untuk main-main kelereng di halaman rumah itu. Nah, saya bilang, tunggu, karena saya membaca Rabu Putih kan. Nah, tapi penglihatan yang luar biasa dahsyat pada waktu itu terjadi Bapak Ibu. Tuhan itu di awan-awan 2 kali Bapak Ibu ya, dia putar ujung ke ujung itu langit itu saya lihat. Terus mukanya sedih Bapak Ibu, sedih di kota itu. Dia lihat begini itu kota. Nah, terus ada Tuhan Yesus. Nah, rupanya anak saya itu panggil, mereka juga lihat. Tuhan Yesus itu jalan di awan-awan. Nah, terus saya bilang, oh Tuhan, takut saya Bapak Ibu, gemetar saya kayak hilang sampai jiwa. Memang sudah tidak ada sampai jiwa Bapak Ibu. Takut saya melihat begitu. Karena yang dibawa ini gulungan kitab. Terus ada loyang, dibuang itu gulungan kitab. Dia buang begini Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu buang begini. Di kota itu Bapak Ibu tuh gulungan, langsung dia balik belakang. Dia balik belakang begini, berjalan Bapak Ibu dengan muka yang sedih. Nah ini gulungan kitab ini Bapak Ibu, pas dibuang begini tuh gulungan kitab, berubahlah jadi loyang. Loyang itu isinya oli tua Bapak Ibu yang sangat hitam, kayak silver begitu. Saking hitamnya itu oli Bapak Ibu, seperti oli itu kental sekali. Silver Bapak Ibu, sampai mengkilap itu oli. Rupanya itu dosa kota itu Bapak Ibu sudah naik ke atas. Nah, terus kami berpelukan menangis pada saat itu. Sejadi-jadinya saya sudah tidak ada lagi. Saya rasa saya sudah tidak lagi di bumi ini pada waktu itu, dan karena saya sudah tidak lagi perhatikan itu tetangga Bapak Ibu yang saya teriak menangis, Tuhan ampuni dosa kami Tuhan. Dengan anak-anak saya juga menangis ketakutan. Mereka melihat itu, mereka juga langsung melihat, mami air laut naik Mami, kami juga melihat air laut naik Mami. Yang ini kembar ini. Kalau yang si kecil itu melihat saya itu ada sayap besar, pakai baju putih, dia cari di kamar itu kan kecil. Tidak ada itu, dia cari yang orang pakai baju putih, malaikat. Saya bilang malaikat itu nak, malaikat Tuhan.
Saya bilang di mana ikut lihat itu tadi ada bakaca dia, tapi cantik sekali. Kalau mami kan ada jerawatnya, kalau itu tidak mami, pipinya itu merah-merah. Dia baru cantik mami, bukan kayak mami begini ini. Nah, jadi dia bilang mami ini tidak cantik, cantik jauh itu yang dia lihat malaikat Tuhan itu, yang rambutnya segini, kriwil-kriwil katanya. Ya artinya bergelombang-gelombang gitu. Ya, saya bilang ya itu penglihatan yang luar biasa yang terjadi dalam sekejap mata. Nah, ketika itu Bapak Ibu, ini contoh ya seperti yang penglihatan Bapak Amos ini, ya terjadi pada saat itu. Nah, saya juga dapat penglihatan pada zaman ini itu yang Palu itu. Nah, terus jiwa saya ini kan bergejolak kan, berkecamuk jiwa saya ini. Memang seperti orang stres Bapak Ibu. Karena saya kan punya hati untuk, bahkan saya tahu menyelamatkan orang kan. Luar biasa beban yang Tuhan taruh di hati saya ini. Lari ke sana saya. Lari ke sana kemari Bapak Ibu. Pergi di pasar juga tidak tenang saya. Saya kasih tahu, mau gempa bumi ini bertobat Saya bayangkan kalau pergi ke anu itu naik motor atau anu, saya sengaja naik taksi. Sampai 1 hari itu 2 kali saya naik taksi PP. Tidak ada yang saya beli. Cuma naik taksi karena di taksi itu kan banyak orang. Terus saya khotbah di situ, baca ceramah Bapak Ibu. Saya baca ceramah di situ. Saya bilang bertobatlah. Karena saya pandang agama kan, mau jilbab kayak mau apa. Saya bilang ini kota ini akan dimurkai Tuhan. Saya bilang kota ini akan dimurkai oleh Istana Maryam, oleh Allah yang Maha Kuasa ya. Karena untuk sampai pesan Tuhan itu ke seluruh makhluk hidup tanpa pandang agama itu kan harus kita menyesuaikan nama, menyesuaikan apapun, tetapi tujuannya sama, Allah yang Maha Esa. Saya bilang, bertobat. Ya. Ini toke. Cuma bunyi di sini. Tadi malam dia bunyi di sana. Rupanya itu toke ada transmigrasi ke belakang. Tadi malam itu dia bunyi di sana Bapak Ibu ya 1 kali. Tapi agak jauh DP suara ini toke. Ini dia suka kembali ulang lagi. toke. Jadi penglihatan itu Tuhan berikan untuk supaya umat manusia itu bertobat, berjaga. Dia kasih masih waktu 3 bulan dari hari hanya itu 3 bulan. Terus saya berpuasa, saya berdoa, Tuhan tolong saya, bagaimana saya ini, apakah saya ada di kota Palu ini atau saya ke Jogja mau ikut suami saya, dia mau kuliah atau bagaimana. Nah, secara manusia saya di sana, secara daging ya manusia saya senang di sana. Ya, di sana ada keluarga saya. Ya, ada toko juga, ada toko dari orang tua saya ya, warisan ada di sana juga. Tapi warisan itu rumah orang tua. Gitu. Terus saudara-saudara saya bujuk saya, ya adik saya bujuk saya juga, Cici di sini saja, tak usah kemana-mana. Nanti saya kasih mobil, sedan Cici pakai. Nanti saya ambilkan mobil sedan supaya Cici pakai ke sana kemari. Dia senang ya di anu begitu kan, diperhatikan dan disayangi seperti itu. Kalau saya bertahan di kota Palu, ya mereka tidak suka saya ke Jogja, tapi Tuhan menyuruh saya Bapak Ibu. Kalau Tuhan tidak menyuruh saya juga tidak mau. Ya, makanya baju-baju saya itu 3-4 kali ya. Saya sudah taruh di kopor, saya sudah taruh di dos, piring-piring, belanga semua, pokoknya masuk semua. Saya angkat lagi Bapak Ibu, taruh. Saya bilang ini Tuhan, kehendak Tuhan ini Tuhan yang mau atau saya? Nah, saya ingin cari tahu. Saya kan sampai di level itu Bapak Ibu, tanya dan bertanya, karena kita ini manusia kan hobi bertanya, karena tumpul toh. Haleluya. Saya sudah mendapatkan penglihatan juga sudah lama sebelum dari itu, tapi ya itu hanya bencana-bencana yang terjadi di Indonesia ini banyak saya dapat. Cuma kan saya diam-diam. Kadang tembus status kan, mereka itu banyak yang tegur saya kan. Kalau saya bahas status, misalkan saya bahas status, kota Jawa ini akan terjadi tsunami apa? Benar Bapak Ibu, di Pandeglang Banteng itu
waktu Sweet Seventeen itu mati berapa personil itu, kan itu saya lihat juga itu di awan-awan kota Jawa itu. Langsung Ibu Pendeta jangan bikin takut dengan orang ya. Orang sudah bisa tidur ini. Nah, padahal kejadian beneran Bapak Ibu. Makanya banyak sebenarnya sih penglihatan-penglihatan yang saya dapatkan dari Tuhan. Tapi saya tidak bisa sampaikan itu di karena banyak serangan masuk di Messenger, di WhatsApp pada waktu itu. Jangan sembarang Ibu Pendeta. Pas status-status itu, kalau Ibu Pendeta dapat penglihatan, kirim saja ke kami. Nah, itu hamba Tuhan dari GBI. Ya, Ibu Pendeta kirim saja ke kami, supaya kami doakan. Nah, seperti itu. Itu dari berapa tahun, dari 15-18 tahun itu. So, lama sekali Bapak Ibu. Saya sering dapat penglihatan yang aneh. Langit itu Bapak Ibu berubah. Di mata saya ini sering berubah. Dan di langit itu, pesan-pesan Tuhan itu dia tulis di langit Bapak Ibu. Nah, seperti pesan juga hati. Ada hati yang besar, love. Ada hati yang kecil. Nah, saya sebagai manusia dulu pada waktu itu ya, 15 tahun, 16 tahun lalu itu bingung. 10 tahun lalu, penglihatan-penglihatan seperti itu membuat bingung kalau kita tidak dibukakan roh kita ini. Dan harus ada penafsir mimpi, penafsir penglihatan, harus ada itu punya karunia. Dan itu kalau kita untuk mencapai lagi itu level itu, bisa menafsirkan mimpi, bisa menafsirkan penglihatan, itu Bapak Ibu bayar harga lagi. Jadi setiap karunia itu semakin dahsyat, semakin luar biasa, yang kita ingin genggam, kita ingin gapai, atau yang ingin kita kenakan di dalam wadah kita ini, kita harus bayar mahal Bapak Ibu, mahal sekali. Saya juga sebagai manusia ya, kalau saya berjuang seorang diri, saya tidak akan mampu Bapak Ibu. Pengen mati berapa kali, karena terlalu menderita ya, siksanya minta ampun. Tapi di balik itu rupanya Tuhan siapkan hadiah yang terindah, karunia, berbagai macam karunia Bapak Ibu. Satu, karunia penglihatan, mimpi, bisa menafsir mimpi dan penglihatan itu, bernubuat. Apa yang saya katakan terjadi, selalu terjadi. Apa yang tidak terjadi, cuma satu saja penglihatan yang belum terjadi. Satu Bapak Ibu, saya berada di gedung 2024, itu yang membuat aneh. Dan saya bertanya, gedung apakah itu? Sampai sekarang saya bertanya, gedung apakah itu? Kenapa saya melihat beliau ini yang berambut putih ada di gedung 2024 itu? 2 tahun lalu loh. 2 tahun lalu itu saya lihat. Saya di gedung apa itu? Kenapa saya melihat itu di foto 15R? Ada beliau. Itu yang menjadi tanda tanya sampai sekarang. Nah, cuma saya menangkap kata roh, kacau. Jadi apa? Kedepannya kacau balau. Seperti itu. Ya. Saya sampai saat ini saya bertanya Bapak Ibu, karena saya ini roh yang penasaran juga. Kalau saya belum disingkapkan, belum dibukakan, saya akan kejar. Apakah saya dengan berpuasa, dengan berdoa, merengek-rengek di depan Tuhan, roh ya, secara roh. Tolong, apa ini maksudnya? Kenapa sampai begini? Ada apa sebenarnya? Nah, kayak gitu saya. Nanti kan Tuhan itu akan memberikan jawaban di alam roh. Oh, ini anakku. Cuma yang saya dapatkan selama ini beberapa kali saya di alam roh itu bertanya, dan saya mendapatkan roh yang maha kuasa juga menjawab, bakalan kacau balau. Balonku ada 5 cucut, merah, kuning, dan hijau. Meletus balon hijau, pang, hatiku sangat kacau. Jadi terjadi pencerahan di mana-mana, itu pun sudah diberitahukan sebenarnya oleh roh Pangeran Ilahi Tuhan Yesus Kristus pada waktu itu. Nah, setelah saya mendengar kata kacau sama dengan juga kata genosida. Waktu saya 3 tahun yang lalu itu, saya tidak tahu kan apa ini genosida ini. Karena saya ini, ya begitulah, tidak gaul, tidak apa-apa ini genosida ini. Saya tidak juga dengar berita, tidak apa. Ketika saya sedang sapu-sapu rumah, ya,
Bataria 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, genosida. Rupanya malaikat Tuhan yang Bataria, Bapak Ibu, dari alam lain. Terus saya bingung. Saya memang gini, loh, siapa ini Bataria ini genosida? Terus saya lepas sapu itu yang di tangan saya menenangkan diri. Apa ini genosida ini? Nah, saya carilah di Google, apa ini artinya genosida? Rupanya pemusnahan massal. Live sudah saya disuruh roh. Live anakku. Sudah, live sudah saya ngoceh-ngoceh, cacat. Tak bongkar semua Bapak Ibu. Jadi pergerakan roh itu cepat Bapak Ibu. Sebelum waktu dunia, roh itu sudah memberitahukan semuanya. Itulah roh kebenaran. Ya, roh kebenaran, bukan roh dusta, tapi roh kebenaran, roh yang kudus yang datangnya dari Tuhan Yesus itu sendiri. Tuhan Yesus naik, rohnya turun. Seperti itu. Roh kudus, roh kebenaran. Pribadi 2 naik, pribadi 3 turun. Itu roh kudus, roh kebenaran. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menyerap roh kudus, roh kebenaran itu dalam hati kita, ya undanglah dengan kerendahan hati, ketulusan, cinta. Karena dia roh kebenaran, roh yang kudus, jaga kekudusan hidup. Ya, jangan buat-buat dosa. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, jangan hal-hal yang di bawah, ya. Hal-hal yang di atas yang Anda pikirkan. Pekerjaan Tuhan, surga. Jangan hal-hal yang di bawah ini yang Anda pikirkan, jangan. Nah, seperti itu. Jadi harus kudus. Kalau baik kita ini kudus, dikuduskan Tuhan, hati kita ini bersih, maka roh itu akan berdiam di hati kita. Nah, ini mempelai sambung Bapak Ibu, kasih habis ini malam. Penglihatan pertama belalang. Ini lagi akan terjadi ke depan Bapak Ibu untuk memakan seluruh persediaan manusia, pangan, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran. Ini kalau dia hantam Bapak Ibu berjuta-juta hektar habis dalam sekejap. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampaklah ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akhir mulai tumbuh, yaitu rumput akhir sesudah yang dipotong bagi raja. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan, bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Ini keturunan Yakub Bapak Ibu ya. Maka menyesalah Tuhan karena hal itu. Itu tidak akan terjadi firman Tuhan. Coba bayangkan. Kalau ada orang benar Bapak Ibu hidup di negeri tersebut, di kota tersebut Bapak Ibu, ada hamba Tuhan, ada hati Tuhan, ada hamba Tuhan yang takut Tuhan, bisa berbicara dengan Tuhan, bisa bernego dengan Tuhan, maka Tuhan timbullah penyesalan di hati Tuhan ketika Tuhan telah memunculkan tula-tula kutukan murkanya melayang atas bumi ini. Menyesal Bapak Ibu. Karena apa? Di kota itu masih ada Yakub, turunannya Yakub, yang masih beribadah, percaya kepada Tuhan. Makanya kita jadilah excellent di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Ya, jadilah manusia di hadapan Tuhan yang benar-benar milikilah roh takut akan Tuhan. Jangan abu nawas deh. Hari ini buat dosa, besok kumat. Oh Tuhan, tolong Tuhan. Ya saya juga bukan saya mau bilang saya ini tidak berdosa Bapak Ibu. Ya namanya kita ini manusia ya berdosa Bapak Ibu. Mau baik itu pikiran kita, mata kita. Makanya saya katakan begini. Saya bilang, manusia jangan bodoh. Kalian mau sambut Tuhan Yesus di awan-awan, apakah yakin? Yakin itu mata bersih? Bapak Ibu yakin dari kecil mata Bapak Ibu ini bersih, kudus? Ya kalau saya mengaku mata saya ini kotor. Untuk itu saya meminta belas kasihan Tuhan, meminta kuasa Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa saya, yaitu penglihatan. Mata saya ini kotor. Karena apa? Di Messenger, di apapun itu, Facebook itu, kalau masuk itu film-film yang tidak senonoh, kita tindih saja tak buka Bapak Ibu. Itu sudah kotor. Sudah ada belatung-belatungnya di mata kita. Ketika kita minta tolong Tuhan, bertobat,
Tuhan pakai pingset, cabut lagi tuh belatung. Kau ini, kau ini, sudah dibilang jangan buka menonton. Kalau orang kirim kan, tidak tersalah pencet, tak buka lagi. Sudah dibilang berulang kali, jangan karena itu melumpuhkan mata roh. Nah, tapi setan itu pintar Bapak Ibu. Dia kirim menjebak kita anak-anak Tuhan. Kita buka itu, mau kita sengaja atau tidak sengaja kan tak pencet itu video. Langsung tak buka di Messenger atau dimanapun, di Facebook mereka siaran langsung apa gitu-gitu. Ada deh. Ya saya ini kan berteman dengan orang luar negeri, dalam negeri. Ya. Dari dunia nyata, dunia alam lain juga. Banyak kan yang menyamar itu di Facebook itu kan, bukan semua. Bapak Ibu tahu itu yang berteman di Facebook itu kan banyak dari alam lain juga Bapak Ibu. Mereka kan menyamar. Apakah itu malaikat Tuhan, apakah itu setan dari alam goib, semuanya ada. Tidak semuanya masih dunia nyata. Ya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah kita harus jaga semuanya, pikiran kita, mata kita. Tetapi saya kalau lihat itu begitu-begitu Bapak Ibu, saya tidak terpengaruh. Tidak begitu, hanya lihat saja. Gini, saya minta ampun Tuhan. Ampuni saya, kasihani saya. Saya manusia berdosa di hadapan Tuhan. Itu mata. Makanya saya katakan kepada orang-orang yakin. Yakin kalian terlalu percaya diri untuk menyambut Tuhan Yesus di awan-awan. Ini anak-anak Tuhan yang blow on Bapak Ibu. Ya, mereka juga sudah menerima cairan Lucifera itu. Yakin Anda bisa melihat Tuhan datang dengan roh, dengan kemahakuasaannya, dengan kekudusannya, dengan kemahatingginya. Ya, tidak sama Bapak Ibu level antara Tuhan dengan manusia. Yakin itu. Bisa menghandle kuasa Tuhan yang mega dahsyat itu. Kalian lihat, mau sambut dia di awan-awan dengan mata, ketemu mata begini. Yakin. Saya mau tanya dulu, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa ketik ya live ini, kita saling bertanggapan ya. Saling menyapa juga di antara sesama malaikat Tuhan, anak-anak Tuhan. Ini membuat umat Tuhan supaya pintar. Ya, tidak memandang denominasi, tidak memandang agama, semua umat Tuhan. Umat manusia itu adalah umat Tuhan namanya. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, keturunan dari Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Keturunan dari Ismail. Mereka adalah satu bapak, yaitu Bapak Abraham, Ishak dan Ismail. Seperti itu. Jadi semua manusia adalah umat Tuhan. Milik Tuhan, kepunyaan Tuhan, kesayangan Tuhan. Asal manusia itu taat. Taat menyembah Tuhan, bukan menyembah setan. Taat bersyukur kepada Tuhan. Taat untuk membaca firman Tuhan. Taat untuk melakukan kehendak Tuhan di muka bumi ini. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kita taat kepada Tuhan, Bapak Ibu, apa ganjaran kita sebagai manusia? Kita memiliki iman yang ekselen, kita memiliki iman yang sejati di hadapan Tuhan. Apa kira-kira yang Tuhan akan berikan kepada kita? Selain mahkota kemuliaan. Mahkota seperti apa? Bapak Ibu tidak bisa melihat mahkota itu. Ya Bapak Ibu bisa melihat mahkota itu Bapak Ibu. Itu sudah warna-warni, itu cahaya-cahaya kemuliaan Tuhan. Itu mahkota kemuliaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sekalian Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Om Alim yang cantik. Tidak yakin mempelai karena mata kita sudah berdosa. Nah itu. Dari kecil. Saya Bapak Ibu, saya tidak bilang saya dipakai Tuhan luar biasa. Ya. Saya dipakai Tuhan luar biasa dan dunia mengakuinya. Bukan saya loh. Dunia mengakuinya dan semua orang mengatakan seperti itu. Terjadi pro dan kontra itu biasa di dunia persilatan manusia itu biasa, sayang. Jadi saya di sini sebagai hamba ilahi, wadah ini, saya bilang ya saya berdosa. Untuk itu saya minta pengampunan, penyucian diri kepada Tuhan. Jangan Anda pikir saya dipakai luar biasa, bercahaya, ibu Fe tanpa dosa. Tidak. Tidak ada satupun manusia di bawah kolong langit ini yang memakai tubuh, darah, dan daging ini tidak pernah berbuat dosa. Saya berdosa Bapak Ibu. Untuk itu saya meminta penyucian mata, kadang pikiran,
pikiran mulai disuntik-suntik setan, dikasih-kasih masuk racun-racun. Nah itu cepat sekali kita langsung ambil tindakan, baca firman, menyembah Tuhan, supaya dosa tidak masuk lagi lewat pikiran. Nah seperti itu jebakan-jebakan setan tuh sangat banyak, yang melalui Facebook, Messenger, WhatsApp, apa semuanya. Ya makanya WhatsApp saya tutup, terlalu ya maksudnya enggak terlalu pusing lah saya dengan kayak gitulah. Nantilah ada saatnya kalau masih Tuhan kehendaki, nantilah kita lihat ya bagaimana berjalannya waktu ini step by step menuju kerajaan 1000 tahun damai di muka bumi ini. Kan itu perlu proses. Pulau-pulau yang baru muncul, lautan mengering, itu Bapak Ibu tanah, itu jadi tanah. Nah orang yang serakah di bumi ini, yang semua memiliki tanah yang itu, nah itu Anda pergi ukur itu laut. Nah kalau itu orang serakah lagi pergi baku rampas itu laut, ya tinggal Tuhan sendiri yang pergi kasih tumbang di situ, laut naik ulang. Jadi akan berganti Bapak Ibu, namanya riset ya dunia. Lautan jadi daratan, daratan jadi lautan. Makanya kita diajarkan oleh firman Tuhan, harta di dunia ini jangan kita genggam. Hati kita jangan berada di harta. Di mana hatimu berada, di situ hartamu juga berada. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya kalau hatimu mencintai dan mengasihi Tuhan, firman-Nya pasti engkau cintai. Hukum-hukumnya engkau cintai. Kalau Tuhan katakan, perintahkan, kuduslah kamu, maka kuduslah kamu. Itu bukan cuma perbuatan, tapi pikiran, mata, semuanya harus kudus. Nah kalau tidak kudus, harus cepat-cepat minta ampun. Nah, seperti itu. Ya. Jadi itu yang mempelai ingin sampaikan. Ya. Orang yang excellent hidupnya, pasti Tuhan akan berbicara dari hati ke hati. Itu penglihatan mempelai, hati yang besar, hati yang kecil di langit pada waktu itu beberapa tahun yang lalu. Tuhan itu ingin bicara kepada kita dari hati. Tuhan Yesus Kristus itu ingin berbicara kepada kita dari hati Bapak Ibu, bukan dari mulut. Mulut ini kadang papan dusta. Mulut manusia ini tidak bisa dipercaya. Jadi Tuhan itu berbicara kepada manusia secara umum itu dia seleksi itu hati kita, bukan mulut kita. Biasa kadang lain di mulut, lain di hati. Nah makanya sangat diperlukan itu saksi-saksi surga, tapi yang bergerak di dalam dimensi roh dan kebenaran Bapak Ibu. Itu roh itu yang akan menyingkapkan semuanya. Mau itu manusia itu menyembunyikan dosanya, apanya itu tak bongkar semua Bapak Ibu. Tidak ada yang tersembunyi ya. Tanpa dia sadar, dia akan menyingkapkannya di depan kamera. Itulah pekerjaan roh yang menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, yang dunia pun tidak akan tahu. Nah itu roh. Tuhan. Bikin stop jantung juga ini. Rame betul tetap sengin dari tadi ya. Bikin kejut-kejut orang pe jantung saja. Haleluya. Penglihatan kedua api. Karena ini akan terjadi Bapak Ibu ya. Ini penglihatan kedua api. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman api itu. Memakan habis samudra raya dan akan memakan habis tanah ladang. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesalah Tuhan karena hal itu. Ini pun tidak akan terjadi, firman Tuhan. Jadi setiap juga Tuhan memberikan murka kepada umat manusia itu. Kalau dia masih mengingat satu hambanya di muka bumi ini, yang setia, yang ini cuma digambarkan Yakub. Diambil Bapak Ibu toko Yakub. Itu penggambaran manusia yang hidupnya itu berkenan di hadapan Tuhan. Maka menyesalah Tuhan memberikan hukumannya atas bumi. Makanya kita jadi manusia Bapak Ibu. Ya, kita jadi manusia harus bisa seperti Yakub ini. Walaupun dia dikatakan sebagai penipu juga. Penipu ya Bapak Ibu.
Yakub ini. Jadi tidak ada Bapak Ibu manusia yang sempurna ya. Firman Tuhan ini ya dan amin mencatat dosa manusia, kebaikan manusia. Nabi, rasul, orang yang berkenan di hadapan Tuhan semuanya dibongkar Bapak Ibu dosa-dosanya. Ini Yakub ini kan termasuk penipu Bapak Ibu. Makanya ketika dia mengawini anaknya Laban juga, ya anaknya Bapak Laban tipu juga dia, ya tukang tipu, baku dapat juga dengan tukang tipu. Itulah hukum tabur Tuhan. Jadi Anda kalau suka menipu, hukum tabur tuai karma kan ada. Jadi hukum tabur tuai karma itu kan ada. Anda suka menipu, Anda juga akan ditipu Bapak Ibu. Nah buktinya Yakub ini kita lihat ini itu di situ ada hukum karma tabur tuai nyata Bapak Ibu ya. Yakub ini penipu Bapak Ibu ya, tukang tipu dia. Ya orangnya pintar. Jadi pada saat dia mencintai ya Lea dan Rahel, ya yang sangat dia cintai itu Rahel bukan Lea. Laban pergi tipu dia, dikasihlah Lea. Kena prank Yakub. Itu tipu menipu ya. Jadi kalau kita jadi manusia janganlah suka menipu sesama kita manusia. Ada hukum karma, hukum tabur tuai jalan. Jadi seperti itu. Kalau hukum tabur tuai jalan di muka bumi ini apa yang terjadi? Ya kalau Anda baik, Anda akan menerima kebaikan. Kebaikan itu akan kembali kepada diri Anda. Kalau Anda jahat, ya kejahatan Anda pula yang akan kembali lagi kepada diri Anda. Itu hukum tabur tuai alias karma. Karma itu nyata ya. Nyata. Nah, jadi karena dia saking cinta kepada Rahel, kerja dia berapa tahun Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa hitung itu berapa tahun dia kerja lawan pergi tipu dia. Jadi petenaga dengan sia-sia saja. Tapi Yakub ini namanya tukang tipu pintar. Ya. Akhirnya kawanan domba kambingnya itu bertambah-tambah banyak daripada yang dipunyai Laban. Karena pintar. Orang pintar itu biasanya jadi penipu. Jadi penipu kenapa? Yang ditipu adalah orang-orang bodoh. Seperti itu. Tapi dia berkenan loh di hadapan Tuhan. Yakub ini berkenan. Tuhan tidak melihat dosa-dosanya Bapak Ibu ya. 7 tahun. Lama toh? Lama Bapak Ibu. 7 tahun untuk mendapatkan Rahel lagi 7 tahun. Jadi 14 tahun dia kerja. Tapi begitu kalau laki-laki itu Bapak Ibu. Kalau dia sudah mencintai seorang wanita. Mau 7 tahun dia mau menunggu. Mau 14 tahun. Yang penting dia lihat wanitanya itu bahagia. Dia bisa lihat pasti dia akan menunggu Bapak Ibu. Kalau laki-laki itu benar-benar mencintai. Nah, seperti itu. Jadi 14 tahun dia 7 tahun tambah 7 tahun 14 tahun Bapak Ibu ya. Itu bukan waktu yang singkat. Tapi namanya cinta sudah bersemi di hati. Apapun lewat Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Janganlah kita menipu-nipu orang yang bodoh. Nanti kita ditipu lagi Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Tuhan tidak melihat dosanya si Yakub ini. Ya, dosa tipu menipu ini tidak, tapi Tuhan melihat hatinya Yakub ini. Akhirnya apa? Tuhan menyesal oleh karena Yakub. Dia memberikan murka itu di kota-kota bangsa itu, Tuhan menyesal. Karena apa? Yakub ini berkenan di hadapan Tuhan. Ya, seperti itu. Lanjut penglihatan ketiga tali sifat. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus. Dan di tangannya ada tali sifat. Tali sifat ini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku. Apakah yang kau lihat Amos? Jawabku tali sifat. Berfirmanlah Tuhan sesungguhnya. Aku akan menarik tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan. Dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Akhirnya endingnya Amos diusir. Lalu Amasya imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam Raja Israel dengan pesan. Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos. Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang.
dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, pergilah, enyalah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak. Rendah hati Bapak Ibu ya. Dan pemungut buah arah hutan. Dia mengaku hanya sebagai seorang peternak. Dia tidak mengaku dia datang sebagai seorang nabi. Padahal dia merubuat loh. Dikasih penglihatan-penglihatan yang luar biasa. Tapi Amos itu hanya berkata, aku seorang peternak. Sama seperti saya. Kalau orang bertanya, saya ini siapa? Saya ini hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa yang setiap hari pergi ke pasar. Saya tidak mau, saya apalagi menggunakan titel saya STH atau apa. Ya, saya juga beberapa bulan ya, 1 semester duduk di S2, saya tidak mau mengakui itu. Saya hanya mengatakan bahwa saya ibu rumah tangga biasa, ibu RT, begitu. Nah, tetapi dunia mengakui kalau saya itu seorang nabi, seorang utusan Tuhan, seorang juru bicara Tuhan, gitu. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan mengiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah bernubuat terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Jadi, Bapak Ibu, ini tali sifat ini dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu ada. Bapak Ibu, tahun berapa ya? Oh iya, 2018 itu saya melihat tali sifat ini diukur. Bunyinya seperti ini. Ya. 3 ada di status FB saya itu ya, kalau tidak salah seperti ini bunyinya ya, karena sudah lama ya. 3 bujur lintang timur dikali 3 bujur lintang selatan, kayak seperti itu bunyinya. Coba Bapak Ibu, ada yang berteman saya di tahun 2017, 2018, nah itu tali sifat. Sampai orang di sana itu katakan apa artinya Bu Fe, saya juga tidak tahu, pada waktu itu belum dibukakan. Nah seperti itu. Dan sekarang itu juga yang akan terjadi, tali sifat itu. Yang 5 lintang bujur selatan dikali dengan 5 bujur lintang timur. Nah seperti itu, ada lagi pemakaian itu, saya lupa kata-kata itu tali sifat Bapak Ibu. Ya, sampai sekarang pun belum ada terbuka untuk saya. Mungkin ada hamba Tuhan yang lain. Banyak orang penasaran yang bertanya apa itu, karena tembus di status FB saya pada waktu itu ya. Tahun 2017, 2018 kalau tidak salah. Ada yang berteman dengan saya karena FB itu sudah terblokir Bapak Ibu. Saya sudah tidak bisa masuk lagi di situ. Nah, penglihatan keempat bakul. Nah ini belum Bapak Ibu. Ini yang akan terjadi ini. Nah mungkin nasibku ini juga akan seperti ini juga Bapak Ibu. Terusir dari kota ini kah atau apakah? Oleh karena keadaan. Kalau Amos dulu kan oleh karena imam. Makanya jangan dipercaya Bapak Ibu. Ini yang usir dia ini. Imam besar yang fitnah. Si Amos ini imam besar Bapak Ibu ya. Supaya dia diusir dari kota itu. Jadi sebenarnya hamba-hamba ilahi itu lawannya itu ahli-ahli kitab, ahli-ahli Taurat. Makanya Tuhan kecam. Tuhan kecam mereka. Mereka pintar dalam menjabarkan kitab-kitab suci,
ayat-ayat firman Tuhan, tapi tidak tembus di alam roh dan kebenaran karena suka berbuat dosa, berzina Bapak Ibu. Jadi kalau mereka pelayanan ke sana kemari itu sudah ada wanita lain yang menemani mereka. Ya, tapi kan istri-istri mereka tidak tahu. Nah, seperti itu, mana mungkin orang-orang kayak gitu itu Bapak Ibu mau masuk dimensi roh dan kebenaran. Tidak akan mungkin. Orang-orang itu yang masuk dalam roh dimensi kebenaran itu yang pendoa syafaat, tiap hari berdoa berlutut di hadapan Tuhan. Makanya mempelai ini kan dipanggil di GBI sana di Jakarta itu. Jadi pendoa syafaat katanya kerjanya mempelai puasa. Karena mereka tahu saya Bapak Ibu. Mereka tidak tanya kalau saya ini hobi doa puasa, tidak. Tapi yang mereka tahu itu dari 6-7 tahun yang lalu itu ya roh saya itu yang bercahaya. Itu sebelum saya tampil di YouTube dimanapun ya, belum. Nah, dari juga belasan tahun yang lalu mereka sudah bisa tahu saya bercahaya, saya memiliki karunia yang luar biasa, yaitu bernubuat, membedakan roh dan mengusir setan. Itu yang awal mereka bisa tahu. Sampai mereka di kota-kota besar itu melihat saya cahaya. Jadi kalau mereka berdoa yang mereka dapati saya. Mereka tanya di alam roh itu, siapa ini? Ibu Faith dari Palu, dia ada di Palu. Gitu, makanya penawaran itu sebelum saya muncul di YouTube Bapak Ibu. Untuk jadi pendoa syafaat di sana. Di Menara Doa. Dikasih itu saya alamatnya itu. Nah, seperti itu. Jadi banyak penglihatan pendoa-pendoa syafaat, mereka berkata saya sangat bercahaya ya, ketika mereka berdoa itu melihat saya. Untuk itu ya Bapak Ibu, mereka manggil saya bersaksikan, diundang gitu. Jadi kalau saya berbicara itu ya dunia mendengarkan seperti itu. Ada yang karuhnya, ada yang bisa mendeteksi masuk di alam roh gitu-gitu ya, mereka tahu kayak gitu. Jadi ini yang akan terjadi Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu lihatlah. Ini akan terjadi ke depan, mulai nyata. Sangat nyata Bapak Ibu ini. Serangan belalang dan api. Nah, jadi ini semuanya akan terjadi. Sampai bangsa, kota-kota itu menjerit. Nah, di samping itu muka Tuhan itu juga banjir kecoklatan, tiada henti-hentinya sampai 2005, 6, 7, sampai 2030. Rupanya dunia ini akan dipukul Bapak Ibu sampai 2030. Dipukul terus Bapak Ibu sampai menjerit orang. Pada waktu itu, jadi ada pesan-pesan ilahi yang dititipkan, disampaikan, masing-masing sudah ada tugasnya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu dengar, mau dari pangeran ilahi, malaikat Tuhan yang lain. Nah, seperti itu ya. Tidak semua saya harus membukakannya. Bagi kita, yang penting kita di sini berjaga-jaga, berdoa, berpuasa terus-menerus ya. Jangan henti-henti kita berdoa dan berpuasa terus-menerus. Seperti itu. Nah, Sefanya yang terjadi, Sefanya 1, firman Tuhan yang datang kepada Sefanya bin Kusi bin Peladia bin Amaria bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon Raja Yehuda. Penghukuman pada hari Tuhan. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Perhatikan sekarang Bapak Ibu. Sudah mulai terjadi, kita melihat fenomena-fenomena. Banyak kematian hewan, ikan di mana-mana, burung-burung mati oleh karena kedinginan, oleh karena api, oleh karena bencana alam, oleh karena tenggelam, ya semuanya. Jadi dunia ini ke depan akan semakin hancur Bapak Ibu. Apalagi akan terjadi perang dunia ketiga di depan mata kita. Hancur Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu miliki akan jadi abu.
Makanya saya katakan sangat menyesallah kalian yang menggenggam hartamu di tangan, punya 2 biji rumah, 3 biji rumah, tidak salah. Tapi kalau mengikut Tuhan, jualah hartamu, bagi-bagikanlah kepada orang susah selagi masih ada waktu. Apa gunanya engkau genggam rumah sampai 5, 10, 5 biji, engkau juga tidak tinggali rumah itu. Uang sudah banyak. Pakai makan minum saja, Anda bingung untuk menghabiskan uang Anda untuk apa? Bagi-bagilah uang Anda di panti jompo, di yatim piatu, janda-janda miskin yang sudah tua ya, bukan janda-janda yang 30 tahun, bukan, janda-janda yang sudah tua 60 tahun ke atas. Panti-panti asuhan, beli makanan apa yang mereka perlukan, beras apa semua, pergilah. Kau salurkan hartamu itu selagi masih ada waktu. Semuanya juga akan kembali kepada pemerintahan satu New World Order. Anda hanya bisa punya satu rumah. Semuanya akan ditarik kalau 66 Antikris itu berkuasa. Wede. Anda yang tertinggali Antikris, nyesel deh. Terus lagi murka Tuhan jalan terus. Anda akan menyesal. Saya pesan kepada Anda. Anda akan menyesal. Menggenggam harta Anda. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Anda genggam harta Anda tidak bisa ketemu Tuhan. Nanti Anda ketemu Tuhan ya, Anda sudah ada di neraka berteriak-teriak di sana. Tuhan, Tuhan, tolong saya panas. Ya, Tuhan bilang, bukankah hartamu itu yang akan menyelamatkan engkau? Pergilah kepada hartamu. Minta tolonglah kepada hartamu. Sementara orang susah miskin, menderita minta ampun hidup di dunia, dia ada di pangkuan Bapak Abraham. Di pangkuan orang-orang kudus, disayang-sayang. Pilih mana? Ya saya biar sekalipun sekarang saya tidak punya harta apa, tapi ya saya tahu Tuhan pasti pelihara saya. Tuhan kasih makan saya, malaikat-malaikat Tuhan, saya tidak takut. Tidak takut apapun juga, Bapak Ibu. Dari dulu saya punya hati itu seperti itu. Saya juga melangkah ke kota ini, tidak punya apa-apa juga. Hanya bawa baju, hanya bawa uang seadanya dari sana, ucapan terima kasih dari gereja yang kami layani. Hanya itu, uang seadanya. Untuk ngekos, untuk beli apa-apa kebutuhan. Habis selesai, itu berapa bulan sih bertahan? Tapi semuanya itu Tuhan pasti cukupkan. Sampai saat ini pun saya tidak kelaparan, bukan? Malah Tuhan memberkati saya itu, Tuhan berkati yang luar biasa itu ya sekitar 3 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Ya, karena akibat fitnah, penghinaan dari sana sini semuanya, dan juga saya terancam. Bukan main menderitanya ya kalau mau dipikir-pikir. Luar biasa. Berkat Tuhan yang datang pada saya 3 tahun yang lalu itu melimpah-limpah, Bapak Ibu. Sampai saya bisa membantu orang, bisa membantu gereja Tuhan. Saya bersyukur, puji Tuhan ya. Tapi nyawa saya terancam, saya mau makan enak saja, aduh, luar biasa. Itu luar biasa Bapak Ibu. Tapi juga Tuhan di satu sisi saya melihat. Karena saya bermain di roh 77, roh 66, saya bisa tangkap. Oh, Tuhan tidak kasih saya senang-senang. Tuhan tidak kasih saya pegang uang yang banyak ini, supaya saya tidak menikmati dunia ini. Dan saya dibuat menjadi bodoh Bapak Ibu. Saya tidak menginvestasi ini. Itu nanti terakhir itu Tuhan berkata kepada saya, anakku ambillah mobil. Karena sudah sakit-sakitan Bapak Ibu. Kan masuk dingin. Batuk terus pada saat itu. Batuk. Pulang dari motor itu panas dingin. Terus live, ibadah malam, Zoom live. Baru pelayanan orang kerasukan setan, doakan orang sakit. Banyak sekali pelayanan saya. Konseling rumah tangga berjam-jam. Kerusakan-kerusakan rumah tangga ya. Jadi, sangat padat sekali Bapak Ibu. Dan di situ luar biasa berkat Tuhan. Itu 3 tahun yang lalu. Nah, Tuhan tidak izinkan semuanya itu untuk saya menikmati. Nanti terakhir pas Tuhan katakan ambillah rumah anakku. Itu disuruh Bapak Yahweh. Ambillah rumah anakku. Supaya engkau tidak pindah-pindah. Nah, karena Tuhan juga melihat tidak baik mungkin bagiku. Rumah itu sampai tidak lunas dicicil Bapak Ibu, saya sudah diungsikan. Di situ kan goncangan
terdahsyat terjadi Bapak Ibu. Hilang kepercayaan dunia, dan sampai saya mandi-mandi hinaan, fitnaan ya pada saat itu. Ya saya terima semuanya, tapi di balik itu kita seleksi di alam roh, yang suka hina, yang suka apa. Diukurlah kotanya itu, dipakai yang tadi ini, tali sifat ini Bapak Ibu. Itu rahasia. Jadi diukurlah kotanya, perseginya, lintang selatan, lintang timur, lintang utara. Nah itu tali sifat itu tali pengukuran murka sebenarnya. Tali sifat itu diukur kota per kota, lintang selatan, lintang timur, bujur, semuanya diukur. Itu tali sifatnya Tuhan itu, namanya murka Tuhan itu diukur dari sudut-sudut kota per kota. Kota misalkan dalam satu kota, ditaruh timbangan seperti ini ya, ditaruh timbangan. Tali sifat itu malaikat tarik dari ujung bujur timur berapa, bujur selatan berapa. Nah walaupun di satu kota itu Bapak Ibu, di sini ada orang benar, dia tidak keluar. Ini tali sifat ini, kalau murka Tuhan itu dinyatakan, orang itu ini akan lolos. Di sini kena likuifasi, misalnya tanah berubah jadi lautan, ya seperti terjadi di Kota Palu itu. Ya sudah dikasih tahu di Kota Palu itu tidak ada yang percaya kepada mempelai kami ini. Hanya mereka katakan ibu pendeta yang stres. Jadi seperti itu Bapak Ibu, tali sifat ini. Tarik bujur timur, bujur selatan, lintang selatan, tarik. Ini murka. Jadi kalau ada di sini orang benar ini, dia mungkin mau keluar kota atau tidak punya uang atau apa, ini terselamatkan. Tali sifat ini ditarik dari sini ke sini. Ini rumah orang benar, orang kudus. Jadi tali sifat ini ada di pinggir sini, tarik pelan-pelan gitu. Jadi tidak kena. Seperti itu cara kerja roh. Jadi ini yang akan terjadi. Semua hewan-hewan jadi kelaparan ya. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengancungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala, juga mereka yang sujud menyembah di atas soto. Soto itu rumah ya Bapak Ibu. Kepada tentara langit dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom. Nah, makanya jangan menyembah dewa-dewa, dewi itu kan ciptaan Tuhan. Sebab mereka yang berbalik daripada jalan Tuhan yang tidak mencari Tuhan, itu termasuk orang yang menyembah dewa-dewi itu Baal. Mereka itu ya, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Ini Bapak Ibu sudah terjadi. Ini khususnya ini ya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undang. Perjamuan pernikahan domba Allah, ya, itu sudah terjadi Bapak Ibu ya 2 tahun yang lalu. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku baru menghukum para pemuka, para anak-anak raja, para yang memakai pakaian asing. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu, yang tidak melalui pintu ini Bapak Ibu, yang melompati ambang pintu semuanya dihukum. Harus jalan melalui pintu ya, ini domba-domba yang nakal ini, dan memenuhi istana Tuhan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Ini yang suka menganiaya, yang suka basolimi orang, ya, yang suka menipu itu dihukum semua Bapak Ibu ya. Maka pada hari itu demikianlah firman Tuhan, akan terdengar teriakan dari pintu gerbang, ikan dan ratapan dari perkampungan baru dan bunyi reruntuhan. Ini manusia-manusia sekarang ini kan hidup, mereka bilang mereka masih dalam keadaan aman, tenang dan nyaman, apalagi punya uang banyak Bapak Ibu. Mereka katakan mereka dalam keadaan aman, ya, dalam keadaan tenang, nyaman.
Tapi di alam roh kita sudah lihat semua Bapak Ibu. Nanti akan terjadi sesuatu kekejutan yang amat dahsyat bagi manusia dan mereka tidak siap seperti di tahun 2020 itu. Kita akan melihat kejutan-kejutan apa yang akan terjadi, baik itu bencana alam, segala hal yang terjadi yang di luar nalar logika mereka. Mereka bisa berkata, oh ini aman. Tunggu yang mempelai beranu di jadi diterang dan digelap. Jadi pada saat ini mereka boleh berkata mereka aman, tentram, nyaman pada saat ini. Tapi kalau kekejutan itu datang tiba-tiba, tidak siap Bapak Ibu, mereka akan jadi seperti orang gila. Lari sana, lari sini. Nah, seperti itu. Semua pasti akan datang berlutut di hadapan Tuhan. Ya, tapi kita mempelai Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, kita sudah tahu apa yang akan terjadi. Kita mempersiapkan diri. Ya, kita berdoa, berjaga terus di dalam kekudusan hidup kita. Rajin baca firman Tuhan, rajin berpuasa. Ya, semuanya harus kita lakukan Bapak Ibu. Sampai benar-benar kita melihat bahwa 1000 tahun itu nyata di depan mata jasmani kita. Nah, ini di depan roh kan sudah dari 1 tahun yang lalu. Ya, dimensi 1000 tahun itu malah kalau saya itu sudah mau 2 tahun ya. Sudah mau 2 tahun Bapak Ibu, karena saya larinya cepat. Mainnya di alam roh, tapi beda kan waktu alam roh dengan dunia nyata ini beda. Nah, kita tahu firman Tuhan ini sangat berkuasa. Ya, firman Tuhan ini penuntun bagi kaki kita. Ya, penyelamat. Nah, tidak ada yang bisa lawan ini Bapak Ibu. Tidak ada. Walau kita berdiri seorang diri saja di tengah-tengah dunia ini, ya, yakinlah Tuhanlah pelindung kita. Tuhanlah penolong kita. Ya, walaupun kita seorang diri di muka bumi ini, kita adalah anak Tuhan. Kita memiliki firman Tuhan. Kita memiliki kuasa. Sama seperti Daud. Sama seperti Daud, Bapak Ibu. Memiliki kuasa. Ada kuasa. Ada kuasa, Bapak Ibu. Ada kuasa di tangan kita. Jadi kita jangan takut. Walaupun kita berjalan seorang diri. Di tengah-tengah dunia ini. Mau satu dunia yang lawan kita. Kalau kita tetap ada di pihak Tuhan. Siapakah yang bisa melawan kita? Haleluya. 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 Jadi seperti inilah kuasa Tuhan. Bukankah kuasa Tuhan itu sungguh sempurna? Sungguh sempurna Bapak Ibu. Ruangan yang gelap menjadi terang. Di kegelapan malam ini kita membawa firman Tuhan. Kemana saja kita pergi, pedang roh firman Tuhan ini, kemana saja kita pergi, kita bawa, itu akan menerangi langkah kaki kita. Haleluya. 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 Saya hanya mendemonstrasikan kuasa Tuhan bagi kita umat manusia. Saya hamba ilahi yang mendemonstrasikan kuasa Tuhan nyata atas kita anak-anaknya. Ya dan amin.
Kalau kita memiliki iman yang ekselen di hadapan Tuhan, maka kuasanya yang tidak terbatas itu, yang melampaui segala akal dan logika manusia, akan bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu perhatikan, cahaya ilahi, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau Tuhan tak besertaku, ku tak mau melangkah. Aduh Tuhan, pimpin langkahku dan berjalan bersamaku. Sangat indah bukan? Cahaya kemuliaan Tuhan yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, melayani Tuhan dengan ketulusan hati, dan memiliki kerendahan hati. Sangat bercahaya-cahaya. Saya sebagai hamba Tuhan, hamba ilahi, juru bicaranya Tuhan, yang ada di tengah-tengah dunia ini, saya hanya ingin menunjukkan kepada manusia semuanya bahwa janganlah bangga memakai logika Anda. Banggalah apabila Anda memiliki iman yang sejati di dalam Tuhan. Karena jikalau Anda memiliki iman yang sejati di dalam Tuhan, maka Anda bisa memindahkan gunung ke laut dan laut ke gunung. Anda bisa memerintahkan badai, Anda bisa menghentikan hujan, Anda bisa menghentikan angin, Anda bisa memindahkan apapun atas seizin Tuhan. Semua itu akan terjadi. Bukankah itu kuasa yang super dahsyat ada di tangan anak-anakku pada saat ini, yang suka memuliakan, menyembah namaku, datang dengan hati, datang dengan kerendahan hati. Haleluya. Inilah kuasa Tuhan. Kuasa yang super dahsyat. Haleluya. 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 Amin. 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 Sungguh dahsyat bukan kuasa Tuhan, kuasa Allah. Jadi jangan malu untuk mengakui Tuhan Allahmu di tengah-tengah dunia ini. Jangan malu untuk bersaksi bagi hormat kemuliaan namanya di tempatnya yang maha kudus. Haleluya.
Jadi warna-warni kuasa Tuhan, kuasa ilahi itu akan sempurna ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman, maka kuasanya ya dan amin, Bapak Ibu. Nyata bagi kita, ya dan amin. Sinar kemuliaannya, firman kalau kita berperang, kita tidak bawa Alkitab itu, tetapi berubah jadi pedang roh di hati kita, di tangan kita. Untuk itu, tubuh kita sudah percaya cahaya, diliputi oleh kemuliaan Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Terpuji-pujilah nama Tuhan di bumi, di surga, dan di mana juga. Hosana bagi Dia, hosana bagi Dia di tempatnya yang maha kudus. Termulialah firman Tuhan yang ajaib dan penuh kuasa. Kemuliaan-Mu Engkau nyatakan bagi mereka yang memiliki kerendahan hati. Kemuliaan-Mu Engkau nyatakan bagi mereka yang hidupnya tersolimi di muka bumi ini. Kemuliaan-Mu Engkau nyatakan bagi mereka yang pelaku-pelaku firman Tuhan, setia melayani Engkau di muka bumi ini, dan tulus mengikuti Engkau, mengasihi dan mencintai Engkau. Kemuliaan-Mu Engkau nyatakan bagi semua anak-anak Tuhan yang berada di muka bumi ini. Haleluya. Diberkatilah Engkau yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah firman Tuhan yang hidup. Biarlah firman Tuhan, biarlah perbincangan kami ini pada malam hari ini menjadi berkat, kekuatan, penghiburan bagi kita sekalian dimanapun kita berada. Diberkatilah Engkau keluar pintu masuk rumahmu. Diberkati pula apa yang dipekerjakan oleh tanganmu. Diberkatilah anak cucumu. Diberkatilah Engkau buah kandunganmu. Yang sakit disembuhkan. Yang lumpuh berjalan. Yang buta melihat. Yang tuli bisa mendengar. Dan bisu bisa berbicara. Di dalam nama firman yang kudus. Firman Tuhan yang ajaib Bapa Sorgawi. Bapa Yesua Hamasia Elohim. Haleluya. Terpuji-pujilah Tuhan. Terpuji-pujilah firman-Mu yang kudus. Biarlah firman itu tertanam berbuah di dalam hati kita masing-masing. Dan kita mengambil sikap pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sehingga hati kita, hidup kita dilayakan oleh Tuhan. Karena kita semua adalah pendosa di hadapan Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Tetaplah menguduskan dirimu, karena diri kita adalah bait ilahinya yang kudus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Bapa Yesua, Bapa Hamasia Elohim, Bapa Yahweh, Roh yang pengasih dan penyayang, pemurah dan penuh belas kasihan. Tercurahlah atas kami anak-anak-Mu. Biarlah murka-Mu tercurah atas orang-orang fasik,
atas penentang-penentang pekerjaan Tuhan, atas penghina-penghina pekerjaan Tuhan. Biarlah mereka mendapatkan ganjaran yang setimpal untuk perilaku hidup mereka, untuk kata-kata dan jari jemari mereka. Semuanya mereka akan pertanggungjawabkan di hadapan Bapakku Yahweh, Bapa Yesua Hamasya Elohim. Mempelai saat ini mau pamit, kiranya damai sejahtera bagi kita sekalian yang melampaui akal pikiran kita senantiasa menyertai kita di sepanjang hidup kita. Amin, amin, amin. Shalom Elohim, shalom Elohim, shalom Elohim, shalom Elohim. Bapak Ibu Saudara, tetaplah jaga iman Bapak Ibu. Tetaplah jaga kerendahan hati, agar supaya kita tidak jatuh dalam berbagai-bagai macam pencobaan dunia ini. Shalom, shalom, shalom. Tanda konfirmasi langit dan bumi. Amin. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom, shalom Elohim, damai sejahtera bagi kita sekalian.